Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rohmat dengan NIM 21403082 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara membuka rekening baru di bank syariah. Untuk bank syariah yang saya pilih yaitu Bank BCA Syariah. Tepatnya di Bank BCA KTU Kediri, lantai 2, Jalan Brawijaya nomor 8, Kota Kediri. Adapun syarat atau dokumen yang harus dibawa untuk pembukaan rekening bank. Yang pertama yaitu KTP asli calon nasabah, yang kedua fotokopi KTP orang tua, yang ketiga fotokopi kartu keluarga, yang keempat biaya setoran awal minimal 100.000. Tahapan prosedur pembukaan rekening baru Bank BCA Syariah. Untuk langkah yang pertama yaitu menyiapkan syarat atau dokumen yang diperlukan, lalu datang ke kantor Bank BCA Syariah terdekat di kotamu. Sebelum masuk, di sini kita dicek suhu tubuh terlebih dahulu dan mengecek barang bawaan, wajib menggunakan masker. Setelah masuk, kami diarahkan oleh satpam untuk menuju ke lantai 2, di mana kita memberikan syarat dan dokumen tadi. Sambil menunggu dipanggil, kita diminta untuk mengisi dokumen atau formulir pembukaan rekening bank baru. Tibalah saatnya kita dipanggil, kita langsung menuju ke customer service, di mana langkah selanjutnya kita memperkenalkan diri, lalu menyampaikan keinginan kita, yaitu membuka rekening baru. Lalu customer sedikit menjelaskan tentang bagaimana Bank BCA Syariah itu. Terkait untuk bank syariah, jadi untuk pengertiannya sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip hukum Islam. Selain itu, bank syariah tidak mengandalkan bunga, namun menggunakan konsep bagi hasil sebagai metode utamanya. Itu dari pengertiannya ya. Lalu ini perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Untuk bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa, lalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan untuk bank konvensional memakai perangkat bunga dan tidak ada dewan sejenis, gitu ya. Lalu ini untuk perbedaan bagi hasil di bank syariah dan bunga di bank konvensional. Untuk bagi hasil, penentuan bagi hasil dibuat suatu perjanjian berdasarkan untung rugi. Lalu untuk jumlah pemberian bagi hasil meningkat sesuai keuntungan yang didapat. Bagi hasil tidak diperjanjikan di awal, dan bagi hasil dihitung berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Sedangkan untuk bunga ditentukan di awal tanpa berdasarkan untung rugi atau pendapatan bank. Lalu jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun keuntungannya berlipat ganda. Lalu bunga dijanjikan di awal, dan bunga dihitung berdasarkan jumlah yang dijanjikan atau disimpan. Dari sifat pada bank syariah, ini untuk akad di tabungannya ya. Jadi kita ada akad wadiah dan akad mudarobah. Untuk pengertiannya sendiri, untuk akad mudarobah adalah investasi, nanti akan mendapatkan porsi bagi hasil yang disepakati di awal. Nah, tabungan dengan akad mudarobah itu nanti ada bagi hasil setiap bulan, dan nanti ada biaya admin atau potongannya 10.000 setiap bulannya. Nah, sedangkan untuk akad yang wadiah itu adalah titipan ya, jadi nanti tidak mendapatkan porsi bagi hasil, namun juga tidak ada biaya admin bulanannya. Seperti itu. Kalau dari akad ini nanti masing-masing mau pilih yang mana tuh? Akad ini? Wadiah. Yang wadiah, yang wadiah ya, yang titipan, jadi nanti nggak ada potongan admin, namun juga nggak dapat bagi hasil ya. Nah, ini untuk beberapa produk yang ada di BCA Syariah ya Mas ya. Nah, ini masing-masing untuk peruntukannya beda-beda. Nah, kalau untuk Masnya nanti diperlukan ini ya, kartu ATM juga ya berarti ya. Nah, nanti untuk produknya namanya tahapan ID ini. Jadi untuk tahapan ID ini nanti langsung mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM. Nah, kartu ATM-nya itu jenisnya yang GPN instan, nanti tanpa nama ya. Dan hari ini nanti bisa langsung digunakan untuk bertransaksi. Oke. Terus untuk manfaatnya, untuk kartu ATM BCA Syariah itu nanti bisa digunakan di mesin ATM BCA ya. Nah, itu nanti jadi satu di mesin ATM BCA, termasuk untuk tarik tunai dan untuk store tunai juga bisa di situ. Jadi store tunai via mesin ya. Nah, nanti ada juga fasilitas e-banking, bisa download aplikasi namanya BCA Syariah Mobile.
Dan untuk pembayaran tagihan, transaksi pembelian nanti juga include di aplikasi tersebut, gitu ya. Nah, terus untuk kenyamanan berbelanja, kartu ATM BCA Syariah itu nanti bisa digunakan untuk kartu debit atau belanja. Jadi sampean nanti bisa gunakan misal kayak di supermarket, di Matahari atau di Indomaret lah, di sini kan ada mesin edisi seperti ini ya. Nah itu nanti misal mau belanja tinggal biasa itu bisa, gitu. Terus untuk akad tadi pilih yang wadiah masing-masing. Untuk auto debit zakat ini sarana penyaluran zakat informasi sodako itu juga bisa, gitu ya. Terus saya lanjutkan. Nah untuk setoran dan biaya, untuk setoran awalnya nanti minimal 100.000. Terus untuk setoran minimum selanjutnya itu 10.000 aja, bisa mau nabung gitu ya. Nah terus untuk saldo minimum ditahan nanti 25.000 di awal. Dan untuk biaya bulanannya gratis, biaya tutup rekeningnya 25.000. Dan rekening akan tertutup secara otomatis jika tidak aktif dan saldonya 0 selama 24 bulan berturut-turut. Jadi nanti diusahakan untuk rekeningnya jangan sampai saldonya 0 ya, beberapa bulan gitu ya. Gitu. Transaksi itu terbagi atas dua jenis kartu. Jadi kita ada kartu silver dan kartu gold. Untuk kartunya itu sama fisiknya antara silver dan gold. Dan untuk karena tadi pilih wadiah itu sama-sama tidak ada potongan bulanan juga. Nah, mungkin kalau boleh saya sarankan, nanti maksudnya bisa pilih yang gold langsung ya, biar lebih maksimal limitnya, dan lebih besar limitnya. Ingat yang gold sekalian. Nah, untuk yang gold, nanti untuk tarik tunai dan untuk transfer ke bank lain per hari bisa sampai 10 juta. Terus untuk transaksi belanja di mesin edisi tadi, transfer antar BCA Syariah maupun transfer ke BCA konvensional per harinya 25 juta. Nah ini ketika digunakan di mesin ATM. Tapi kalau masnya nanti gunakan mobile banking di HP, bisa mau transfer ke bank lain, itu per hari bisa sampai 200 juta. Jadi limitnya cukup besar juga. Nah gitu. Mau pilih warna sesuai ya? Gold sekalian? Gold sekalian ya. Biasanya gold sekalian ya. Oke. Nah, terus ini terkait biaya transaksi. Kalau untuk biaya transaksi itu penggunaan di mesin ATM BCA itu semuanya gratis kecuali transfer ke bank lain secara online ya. Jadi kalau sampai transfer di mesin ATM BCA tapi ke bank misal ke BRI atau BRI itu tetap kena biaya. Tapi kalau ke BCA itu nggak kena biaya. Soalnya kita sama BCA konven yang biasa itu untuk kode banknya beda ya. Jadi kalau misalnya sampai mau transfer ke BCA itu nanti ke bank lain, tapi nggak kena biaya. Sebaliknya juga gitu, misal sama sudah ada BCA atau punya temen nih rekeningnya BCA biasa, misal mau transfer ke sampai yang BCA Syariah sama yang infokan bahwa itu ke bank lain, tapi nggak kena biaya juga karena masih satu grup gitu ya. Terus penggunaan di jaringan prima atau mesin ATM bank lain, kartu ATM BCA Syariah itu sama pakai ini, misal keluar kota ternyata terdekat itu ATM-nya mesinnya BNI atau BRI, bisa kan itu kan ATM jaringan prima, tapi nanti kena biaya di seperti ini. Misal sambil mau narik uang ya bisa, tapi kena biaya 7.500 charge-nya gitu ya. Oke, terus nanti ada biaya cetak kartu baru itu 20.000 ya di awal. Dari karena tadi pilih yang wadiah nanti nggak dapat bagi hasil. Nah, kalau untuk mudah-mudah saat ini kursi untuk nasabah itu 3,60% dan banknya 9,20%. Karena memang syariah itu kan nggak bisa fix ya berapa gitu ya. Nah, kita porsi mulai berbagi porsi ya, intinya ya. Terus nanti untuk pengaduan dan informasi call centernya kita di Halo BCA 1583 kali. Atau masnya bisa download juga di aplikasi itu namanya Halo BCA, itu nggak berbayar. Jadi misal sama mau tanya, misal ada komplain atau tanya seputar itu, sama dari aplikasi itu bisa. Gitu ya. Untuk langkah yang terakhir yaitu customer service akan memproses pembukaan rekening bank dan akan mencetak buku tabungan. Jika buku tabungan kita memiliki fasilitas ATM, customer service akan memberikan kartu ATM atau anjungan tunai mandiri. Selain itu, Bank BCA Syariah juga mempunyai fasilitas lain seperti BCA Syariah Mobile. Fasilitas ini sangat berguna untuk nasabah sebagai transaksi. Beberapa fasilitas yang terdapat dalam aplikasi BCA Syariah Mobile yaitu transfer, pembelian, pembayaran, dan lain-lain. Transfer bisa ke Bank BCA Syariah, ke Bank BCA, dan ke bank lain.
Pembelian seperti token listrik, advis PLN, isi pulsa ulang. Untuk pembayaran seperti internet, PTAM, PLN non-taglis, izin dokumentasi. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.